Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Irwan Endrayanto dan juga Ibu Oki Almas selaku dosen dari mata kuliah Statistika Pertanian kelas B. Dan juga teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ira Almistia Ahya Amalia dengan NIM 2147696 PN 17181 dan berasal dari program studi manajemen sumber daya akuatik. Di sini, di video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari kelompok 21 yang nantinya juga akan ada penjelasan dari beberapa soal yang diberikan untuk memenuhi tugas akhir, yaitu berupa tugas video ini untuk ujian akhir semester Statistika Pertanian kelas B. Selanjutnya yaitu di sini ada dua soal yang diberikan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu berdasarkan paper atau jurnal yang dibahas dalam kelompok kami, uraikanlah terkait dengan A, tujuan penelitian, B, jenis data dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data. Contohnya seperti data X dikumpulkan untuk mengukur Y, lalu yang C, teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk. D, uji hipotesis yang dilakukan, seperti bagaimana HO dan H1 didefinisikan dan bagaimana hasil uji hipotesisnya. Lalu yang terakhir untuk soal nomor 1 adalah kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Lalu untuk soal kedua ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian, di mana untuk konsep margin of error akan menjadi bagian A atau bagian awal yang akan kita bahas. Lalu untuk apakah arti A sama dengan 5% jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan, itu nanti akan kita bahas di soal nomor 2 untuk pembahasan yang kedua. Selanjutnya yaitu adalah di sini ada jurnal yang saya gunakan dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dengan penulisnya yaitu Riki Bagus Manggala dan juga Arvida Budi R. Lalu ini ada pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas. Untuk nomor 1, yang pertama tujuan penelitian, kedua data yang berupa sumber dan juga jenis, yang ketiga teknik sampling statistik, yang keempat uji hipotesis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua. Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan profil luas lahan sawah. Lalu ada modal petani, tenaga kerja, dan juga produksi pada usaha tani di Desa Sumengko. Lalu yang kedua yaitu menganalisis pengaruh dari luas lahan sawah, modal petani, dan tenaga kerja terhadap produksi padi di Desa Sumengko. Lalu yang kedua, pembahasan kedua adalah data yang terdiri dari sumber dan juga jenisnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua data. Yang pertama, data primer dan juga data sekunder sebagai pendukung. Data primer ini didapatkan dari wawancara face-to-face atau wawancara secara langsung dengan respondennya berupa petani dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder ini diperoleh dari sumber atau pihak lain yang tersedia, di mana data statistik di Desa Sumengko yang telah diolah. Lalu untuk jenis data kuantitatif, yaitu jenis yang digunakan untuk menganalisis data-data penelitian sampel secara statistik. Selanjutnya ada data hasil wawancara dengan petani di Desa Sumengko, dan data statistik di Desa Sumengko ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel luas lahan sawah, modal, dan tenaga kerja terhadap produksi padi di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Oke, selanjutnya adalah pembahasan ketiga adalah teknik sampling statistik.
Untuk teknik sampling statistik ini yang digunakan dalam penelitian ini berupa proportional area random sampling, di mana penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara acak pada wilayah tersebut, sehingga diperoleh sebanyak 92 sampel petani di Desa Sumengko. Lalu untuk pembahasan keempat adalah uji hipotesis. Yang pertama ada metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan. Mendeskripsikan atau menggambarkan melalui data-data pendukung yang telah dikumpulkan dalam penelitian dan akan diringkas kesimpulannya. Seperti itu, dikutip dari Sugiono tahun 2013. Lalu yang kedua adalah metode analisis regresi linier, di mana metode ini digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan antara variabel independen luas lahan, sawah, modal petani, tenaga kerja, yang berpengaruh terhadap produksi padi dalam usaha tani di Desa Sumengko dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural atau LN, yang dilakukan secara sistematis. Lalu di sini ada pembahasan dari analisis regresi linier. Di sini ada tabel 2, tabel hasil uji Gleitzer, di mana terdapat luas lahan sawah, modal, dan juga tenaga kerja dengan signifikansinya masing-masing. Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji Gleitzer menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel bebas memiliki nilai di atas 0,05 untuk variabel bebasnya. Selanjutnya, untuk variabel luas lahan sawah, memiliki nilai signifikansi yaitu 0,231, lalu ada variabel modal dengan nilai signifikansi 0,141. Dan terakhir yaitu variabel tenaga kerja dengan signifikansinya 0,605. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini dapat dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada uji T parsial atau berganda, di mana metode ini digunakan untuk menunjukkan ada dan tidaknya sebuah pengaruh dari masing-masing variabel independen. Variabel independen tersebut meliputi luas lahan sawah, modal petani, dan tenaga kerja terhadap variabel dependennya yang di situ yang dimaksud adalah produksi padi. Dikatakan bahwa jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat dinyatakan bahwa masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dikutip dari Ghazali tahun 2011. Lalu selanjutnya yaitu ada pembahasan berganda atau uji T parsial. Di sini ada tabel 3, hasil analisis deskripsi penelitian berdasarkan frekuensi dan persentase terbanyak. Di sini variabelnya ada 4, yaitu luas lahan sawah, modal, tenaga kerja, dan produksi padi. Lalu di sini ada frekuensi dan persentasenya, di mana di sini variabel jadi di sini variabel luas lahan sawah mempunyai frekuensi sebesar 58 dengan persentase 63,04%. Lalu variabel yang berupa modal di sini dengan frekuensi 54 dan persentase 58,70%. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja dengan frekuensi 40 dengan persentasenya 43,48%. Lalu ada produksi padi dengan frekuensi 58 dan persentasenya 63,04%. Hasil penelitian menggunakan analisis deskripsi penelitian ditemukan bahwa variabel luas lahan sawah yang menunjukkan mayoritas petani padi di Desa Sumengko menggunakan lahan sawah sekitar 0,084 sampai 0,697 hektar. Selanjutnya yaitu ada uji F atau uji bersama-sama.
Uji ini ditujukan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas seperti luas lahan sawah, modal, tenaga kerja memiliki pengaruh secara bersama antar variabel bebas dalam model terhadap satu variabel terikat yang dimaksud adalah produksi padi. Produksi padinya yang di Desa Semengko. Disebutkan bahwa jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dinyatakan bahwa hasil tersebut menolak HO dan H1 diterima. Ini maksudnya H1 diterima. Dikutip juga dari Ghazali 2011. Lalu selanjutnya ini ada tabel keempat, yaitu hasil uji regresi dan uji hipotesis. Di sini juga ada variabelnya, yaitu ada 3 tadi, luas lahan sawah, modal, dan tenaga kerja. Lalu ini ada T hitungnya. Ini ada standar errornya, dan koefisien regresi, dan ini juga ada signifikansi. Seperti itu. Lalu di sini ada F hitungnya, diketahui bahwa sebesar 411,089 dan T tabelnya dengan 1,662. Pembahasan dari uji F tersebut yaitu hasil penelitian variabel luas lahan sawah memiliki pengaruh. Variabel luas lahan sawah memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap produksi padi di Desa Semengko karena secara parsial memperoleh hasil T hitung sebesar 3,357 yang mana itu lebih besar dari 1,662 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,01 di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya yaitu ada uji koefisien determinasi. Uji ini digunakan untuk menunjukkan besarnya persentase dari keragaman variabel terikat. Seperti variabel terikat yang dimaksud adalah produksi padi yang bisa diterangkan oleh model regresi. Nilai dari uji ini ialah antara 0 atau 1. Jadi bukan 0 sampai dengan 1. Untuk pembahasannya sendiri, dalam model regresi memperoleh nilai sebesar 0,224, di mana jika luas lahan sawah mengalami kenaikan sebesar 1%, maka mengakibatkan kenaikan pada produksi padi di Desa Semengko, Kecamatan Sukomoro. Kenaikan tersebut menjadi 0,224%. Jadi apabila setiap kenaikan 1% luas lahan sawah akan mempengaruhi 0,224% kenaikan pada produksi padinya. Dengan asumsi, di sini dengan asumsi modal dan tenaga kerjanya dianggap tetap. Baik, selanjutnya ini ada uji hipotesis. Nilai regresi yang diperoleh dari alfa yaitu 0,224, di mana itu lebih besar daripada 0,05. 0,224 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan juga dependen. Tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan dependen. Dan juga nilai regresi yang diperoleh lebih dari alfa. Lebih dari alfa. Alfa di sini yaitu 0,05 dan nilai regresinya yaitu 0,224, di mana itu lebih besar sehingga HO-nya diterima. HO diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan dependen. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian deskriptif menunjukkan luas lahan sawah terbanyak yang dimiliki petani ialah 0,084 sampai 0,697 hektar dengan modal terbanyak yang digunakan yaitu sekitar 1.210.000 hingga 7.931.000, di mana tenaga kerja terbanyak yang digunakan yaitu sekitar 29 sampai 48 orang. Dan produksi padinya yaitu 5-47 kuintal. Jadi ini ada modal terbanyaknya
sudah diketahui, tenaga kerja juga diketahui, dan juga produksi padinya. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan hasil penelitian tersebut, yang menggunakan analisis regresi linear dan uji hipotesis, didapatkan variabel luas lahan sawah yaitu sebagai X1, modalnya sebagai X2, dan tenaga kerja sebagai X3, mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produksi padi di Desa Sumengko. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2, yaitu membahas tentang konsep margin of error. Oke, sebelumnya margin of error itu dalam bidang statistika merupakan suatu statistik yang menunjukkan besarnya galat atau kesalahan yang dapat diterima atas suatu nilai duga atau nilai estimate-nya sebagai konsekuensi dari ukuran cuplikan atau sampel acak yang diambil dalam suatu survei. Jadi, margin of error ini merupakan komponen penting dalam penelitian statistik dan juga sains, yang mana dapat membantu menunjukkan ketidakpastian statistik tertentu dan memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan temuannya mereka. Selain itu, tujuannya dari menghitung margin of error adalah untuk mengetahui seberapa besar sih nilai dari data pengukuran yang dihitung dengan statistika yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di populasi sebenarnya. Lalu ciri-ciri margin of error adalah terdapat 3 ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama adalah harus mengetahui tingkat confidence interval terlebih dahulu, sebab untuk mengetahui margin of error diperlukan confidence interval. Lalu yang kedua yaitu dipengaruhi oleh ukuran sampel dan statistik yang digunakan. Ketiga adalah berkaitan dengan tingkat keyakinan dari hasil pengukuran dalam penelitian. Itu adalah ciri-cirinya. Lalu jika ada yang bertanya, mengapa penting sih, seberapa penting menghitung margin of error? Jadi margin of error ini sangat penting ya, karena dengan margin of error itu kita dapat memperhitungkan ketidakpastian yang muncul saat mensurvei suatu populasi. Karena setiap orang dalam suatu populasi biasanya tidak dapat disurvei secara keseluruhan. Oleh karena itu, margin of error ini sangat membantu menjelaskan temuan yang tidak lengkap, yang mana mewakili suatu populasi secara keseluruhan. Selain itu juga dengan menghitung margin of error memungkinkan kita untuk menyimpulkan statistik sebenarnya dari seluruh populasi dengan tingkat kepastian. Dengan memasukkan margin of error ke dalam perhitungan, kita dapat menyimpulkan hasil yang mana hasil tersebut mendekati angka sebenarnya yang akan ditemukan jika seluruh populasi berpartisipasi dalam survei tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada grafik margin of error. Margin of error itu sering disebut sebagai batas atas dan bawah dari selang kepercayaan. Ini adalah selang kepercayaannya, kiri dan kanan, lalu setelah itu di sini ada point estimate, dan inilah yang disebut margin of error. Semakin besar margin of error, maka berbanding lurus dengan, jadi semakin jauh suatu sampel mewakili populasi yang ada, dan juga sebaliknya, semakin kecil margin of error, maka semakin dekat juga sampel dalam mewakili populasi sesungguhnya. Dalam grafik ini, point estimate atau nilai tunggal adalah statistik sampel yang digunakan. Statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Lalu ini adalah rumus margin of error. Ini ada disebutkan bahwa Z dikali ini merupakan standar defisiasinya dibagi dengan akar N. Jadi secara sederhana itu terdapat 3 nilai umum dalam margin of error. Yang pertama yaitu margin of error sebesar 1%, di mana nanti nilai taraf signifikansinya berupa 0,01% dan taraf kepercayaannya sebesar 99%. Lalu yang kedua yaitu ada margin of error sebesar 5%, di mana nanti nilai taraf signifikansinya sebesar 95%,
sebesar 0,05% dan taraf kepercayaannya sebesar 95%. Dan yang terakhir yaitu adalah margin of error sebesar 10% dengan nanti taraf signifikansinya sebesar 0,1% dan juga taraf kepercayaannya sebesar 90%. Lalu selanjutnya ini adalah soal nomor 2 dengan rumus bernama Slovin. Rumus Slovin ini adalah rumus dengan n kecil sama dengan n besar dibagi 1 plus n besar dengan e kuadrat. Lalu soal nomor 2 adalah apakah arti A sama dengan 5% jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000. Tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, ini adalah kita akan menggunakan rumus Slovin ini, di mana nantinya N besar merupakan besar populasi, lalu N kecil merupakan jumlah sampel, dan E tersebut adalah error tolerance. Di sini ada hitung-hitungan. N kecil sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali dalam kurung 0,05 kuadrat. Sama dengan 1000 ditambah 1 dikali 1000 dikali 0,025. N kecil sama dengan 1000 dibagi 3,5 dan mendapatkan hasil N kecil sebesar 285,714. Jadi karena di sini sampel kita merupakan manusia, tidak memungkinkan kalau hasilnya merupakan desimal atau dalam bentuk koma, sehingga kita bulatkan, didapatkan bahwa N kecil atau jumlah sampelnya yaitu sebesar 286. Seperti itu. Baik. Sekian pemaparan dari saya. Apabila banyak salah kata dan kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Irwan dan juga Ibu Oki selama 1 semesternya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.